Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Washkuruli wa la takfurun." Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan sampai kalian kufur terhadap nikmatku atau kufur kepadaku. Dari ayat tersebut bahwa Allah merintahkan kepada kita untuk bersyukur. Jangan sampai kufur nikmat. Jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena makna syukur itu tidak hanya dengan lisan, tapi juga diaplikasikan dengan anggota tubuh kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur nikmat yang begitu banyak. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kita sekarang ini mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah masih menambahkan lagi nikmat yang lebih besar bagi orang yang bersyukur. Tapi sekali lagi di akhir ayat tersebut, wala takfurun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, ketahuilah azabku amat pedih. Semoga kita semuanya termasuk orang yang bersyukur. Ketika diberikan kesehatan, kita buat untuk memanggil atau memenuhi panggilan Allah salat subuh di masjid. Kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita gunakan untuk mencari ilmu sebagai bekal atau landasan ibadah kita. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang rukun salat. Kita sudah bahas tentang syarat-syarat salat, syarat sah salat. Kita akan bahas tentang rukun salat. Syarat dan rukun itu sesuatu yang enggak boleh ditinggalkan. Orang salat meninggalkan syaratnya atau meninggalkan rukunnya, maka salatnya tidak sah. Maka penting kita harus mengetahui apakah ini termasuk rukun atau tidak. Apakah ini sunnah atau tidak.
Kalau ini rukun, maka solatnya nggak sah kalau dia meninggalkan rukun tersebut. Pertama, al-qiyamu fil fardi lil qadir alaih. Berdiri bagi yang mampu. Wajib hukumnya ketika salat itu berdiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah lillahi, karena Allah. Jadi harus kita atur niat kita. Kita fokus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanitin, dalam kondisi khusyuk ketika kita salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus memfokuskan fikiran kita ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khusyuk ini merupakan dampak atau merupakan hal yang bisa memberikan dampak salat itu sebuah kebaikan untuk badan kita, untuk diri kita. Maka ketika salat hendaklah hadirkan hati kita. Hendaklah kita memahami makna-makna yang kita baca di dalam salat itu. Itulah hal yang mendukung untuk bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdiri bagi orang yang mampu. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang kepada Imran bin Husain. Imran bin Husain ini salah seorang sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman, wahai Imran bin Husain, salatlah kamu dalam kondisi berdiri. Wa fa illam tastati fa qa'idan, kalau kamu enggak bisa berdiri, bolehlah duduk. Fa illam yastati fa ala jambin, fa illam tastati fa ala jambin, jika kamu tidak bisa duduk fa ala jambin, artinya miring menghadap kiblat. Kalau enggak bisa miring menghadap kiblat, ya terlentang, udah terakhir itu. Adapun gerakannya bermacam-macam. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga dalam kitab Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah SAW merintahkan kepada Imran bin Husain untuk salat berdiri. Kalau enggak bisa ya duduk, kalau enggak bisa terlentang menghadap ke kiblat atau miring. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat surat Al-Baqarah ayat 238 dan juga hadis Imran bin Husain ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa berdiri itu hukumnya adalah wajib dan termasuk rukun. Jadi yang menyimpulkan itu siapa? Para ulama. Jadi kita ini tinggal enaknya saja. Oh, ini hukumnya rukun, maka nggak boleh kita tinggalkan. Walaupun enak, kita disuruh belajar. Kalau nggak belajar ya nggak tahu kalau ini rukun. Ketika kita nggak mampu, nggak usah dipaksakan. Walaupun itu rukun. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan boleh duduk. Kalau kita nggak mampu duduk, boleh berbaring atau miring. Karena Rasulullah merintahkan kepada Imran bin Husain salatnya sambil fa'ala jambin. Dan ini termasuk ijma' para ulama bahwa berdiri itu termasuk rukun. Ijma' itu kesepakatan para ulama.
bukan kesepakatan orang awam, apalagi orang yang nggak berilmu. Ini kesepakatannya para ulama mengatakan bahwa berdiri ini termasuk rukun di sholat fardu, dan ditambahin bagi orang yang mampu. Wa ajma'u ala anna al-marid yasqutu anhu al-qiyam idza lam yastati. Kalau orang yang sakit maka boleh duduk, kewajiban atau rukun tadi gugur karena sakitnya. Tapi sakit yang menyebabkan kalau berdiri menyebabkan bertambah sakitnya. Kalau sakitnya hanya sakit yang ringan, ya berdirilah lebih baiknya. Fayajlisu fayusalli jalisan wa kadha yasqutul qiyam amma yumkinuhu likay yashqa alaihi masaqqatan syadidah aw yakhsa bihi ziyadatu maradihi aw tabata'a bur'uhu. Jadi boleh orang tersebut duduk dikarenakan sakit atau karena badannya, mohon maaf bukan nyinggung ya, ada orang yang badannya gede banget. Di sini nggak ada yang gede. Ini kecil. Kalau bapak samping orang Mesir yang badannya gede, masya Allah, 2 kali kecil. Gedenya luar biasa, tinggi, gede badannya, masya Allah. Nah, kalau kondisi manusia itu badannya gemuk, kalau berdiri itu masyaqqah, mengalami kesulitan, maka boleh duduk. Jadi Islam itu tidak memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kalian yang mudah-mudah, dan Allah itu tidak menyulitkan kalian atau tidak menginginkan kesulitan dari kalian. Artinya silakan lakukan, laksanakan sholat ini sebisa mungkin, tapi jangan sampai menyepelekan. Bagaimana? Dia mampu tapi nggak mau berdiri, ini yang nggak boleh, sholatnya tidak sah. Harus berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau ada masyaqqah atau kesulitan, maka boleh orang tersebut dengan duduk. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdiri ini termasuk rukun yang disepakati oleh para ulama. Wa an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik, kita sering jelaskan bahwa Anas bin Malik ini hidup bersama baginda Rasulullah SAW. Jadi tahu bagaimana akhlak Rasulullah, tahu bagaimana sikap Rasulullah kepada istri-istrinya karena hidup serumah dengan baginda Rasulullah SAW. Dan hebatnya beliau mengatakan, ketika baginda Rasulullah SAW meninggal, saya tidak melihat keburukan pada diri Rasulullah terhadap istrinya. Kalau ada makanan yang gak cocok, dia tidak mengomentari, tapi disuruh mencicipi yang masak. Masya Allah. Itu lembutnya Rasulullah SAW. Mungkin terlalu asin, istrinya yang masak suruh nyicipin. Oh, ternyata asin ya. Nggak langsung frontal, gimana sih sudah puluhan tahun nggak bisa masak. Itulah Rasulullah SAW. Lembutnya luar biasa dan tidak mengatakan kasar kepada istri-istrinya. Jadi Anas tahu banget bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Biasanya kalau orang itu, Pak, kumpul dalam satu rumah, ketahuan akhlak baiknya dan akhlak buruknya. Oh, ini akhlak buruknya dalam hal ini, akhlak baiknya ini ketahuan. Tapi yang dialami langsung dan dilihat langsung oleh Anas bin Malik,
tidak ada perlakuan atau sikap dari Rasulullah kecuali sikap yang baik. Makanya apa yang kata Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, khuluquhul Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik dalam hadis ini, saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jatuh dari faras. Faras itu kuda. Hisan disebut kuda, faras juga kuda. Fajuhisa artinya terluka, kulitnya terkelupas. Ya, kulitnya terkelupas dan memar. Kalau orang jatuh gimana sih? Ya, memar. Kalau bapak naik motor atau ada orang yang naik motor lalu jatuh, kadang kakinya yang memar, terus bengkak dan lain sebagainya. Syakuhul aiman di bagian kanan. Fadakhalna alaihi, lalu Anas ini masuk, artinya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'uduhu, fadakhalna alaihi na'uduhu, kami menjenguknya di dalam kamar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadaratis shalah. Kalau dilihat di sini, Pak, itu luar biasa. Rasulullah ini rumahnya mungkin tahu sendiri dah. Ketika raudhah, tahu raudhah? Ya udah segitu. Raudhah itu antara rumah Rasulullah dengan mimbar. Itu raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku itu disebut raudhah. Dan rumah Rasulullah itu enggak gede. Enggak seperti istana yang terhampar, sebuah lapangan luas, ruang tamu yang luas, kamar-kamarnya banyak, habis itu pelayannya banyak. Tidak. Rasulullah itu hidupnya sederhana walaupun pemimpin umat Islam sedunia. Ketika zaman Rasulullah hidup itu sudah masuk ke negara-negara lain. Hadirin yang dirahmati Allah, tapi kehidupannya begitu sederhananya. Kehidupannya itu bisa kita lihat dari rumahnya. Tapi beliau bisa mengatakan baiti jannati, luar biasa. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau kita lihat konsepnya Rasulullah, ya yang namanya surgaku, kebahagiaan itu ya tidak harus rumahnya yang luas, tidak harus mobilnya yang bagus atau punya mobil. Kebahagiaan rumah tangga itu bisa dibentuk bagaimana kita sebagai pemimpin bisa mengaturnya, tapi juga harus didukung rakyat yang bisa diatur, maksudnya pasangan yang solihah, anak yang soleh. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika baginda Rasulullah itu jatuh dari kuda lalu sakit dan bengkak bagian kanannya, ala jambil aiman na'uduhu, kami mengunjunginya. Dan setelah itu waktu sholat datang. Fakhadaratis shalah, waktu sholat tiba, fasalla bina qa'idan fasallaina wara'ahu qu'udan. Baginda Rasulullah sholat dengan duduk dan kami di belakangnya, di antaranya adalah Anas bin Malik sholat duduk juga. Jadi Rasulullah SAW sholatnya duduk karena sakit bagian kanannya, habis jatuh lalu jamaah diantaranya Anas bin Malik, karena yang mengatakan ini adalah Anas bin Malik. Kami sholat di belakangnya itu kondisinya duduk. Hadis ini ditemukan di dalam kitab Sahih Bukhari dan hadisnya sahih, dan Imam Muslim juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama mengomentari wadh-dhahir annahu lam yakun ya'jizu 'anil qiyam bil kulliyah.
Ulama mengomentari hadis tersebut, sesungguhnya zahirnya Rasulullah itu mampu berdiri, tapi berat untuk melakukan. Bukan Rasulullah gak mampu berdiri, mampu tapi berat. Syaqqa alaihil qiyam saqata anhu, karena jatuh dari kuda tadi. Kalau berdiri mampu, tapi ya sakit kalau berdiri. Fakadzalika yasqutu an ghairihi, begitu juga bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Kalau contoh kecetit, itu kan nggak jatuh Pak, kecetit itu. Kecetit, tahu kecetit? Oh, luar biasa. Dibuat berdiri sakit, bisanya merunduk. Kecetit itu, masya Allah, saya merasakan upaya itu sakitnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau berdiri dia mampu tapi sakit, maka boleh duduk. Bisa dikiaskan dengan yang lainnya terkait tentang tata cara salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuzu salatun nafilah 'ala rahilah fis safar. Boleh salat nafilah. Salat nafilah itu salat sunnah di dalam perjalanan kita. Contoh, kita lagi ke Tangerang atau ke Banten lah, dalam kondisi safar, lalu salat sunnah, salatnya boleh duduk. Tapi kalau salat wajib harus berdiri, itu pun hanya ketika takbiratul ihram. Saya berikan contoh. Bapak ke Banten, naik kereta. Oke. Kalau sholat sunnah, Bapak boleh dari awal sampai akhir duduk, walaupun Bapak mampu berdiri. Tapi kalau sholat wajib, paling tidak di awal itu Bapak berdiri. Begitu juga sholat yang wajib pakai tempat duduk, lebih baiknya di awal itu berdiri dulu. Jadi berdiri lalu duduk. Ketika takbiratul ihram, berdiri dulu, nggak langsung duduk, walaupun boleh ada yang mengatakan langsung duduk. Jadi ketika berdiri di awal Allahu Akbar, berdiri dulu lalu duduk. Ini bagi siapa? Bagi yang mampu berdiri tapi berat untuk melakukannya karena sakit atau yang lainnya. Bolehkah mulai awal itu berdiri? Boleh bagi yang nggak bisa. Bagi yang nggak bisa, kan ada orang yang berdiri itu berat banget. Ya, jalan pun sambil pakai kursi roda. Nah, maka itu dia mulai takbiratul ihram dia duduk. Wala tajuzu fil hadar wa qad taqaddama hada sartu istiqbalil qiblah. Jadi terkait tentang berdiri, kalau salat sunnah itu boleh, kalau salat wajib harus berdiri. Tajuzu salatun nafilah jalisan walau min ghairi udrin. Boleh salat sunnah dengan duduk walaupun gak ada udzur, gak ada sakit, gak ada juga penyakit. Kalau berdiri malah lama sembuhnya, gak ada semuanya, tapi boleh berdiri. Lakin thawabal qaim akbar. Nah, ini perlu dicatat nih. Oh, orang yang salatnya duduk, salat sunnah duduk, dengan salat sunnah berdiri, pasti pahalanya lebih banyak salat sunnah dengan berdiri. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, fa'an Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya. Enaknya para sahabat ini Pak, kalau disebut didoain, kalau disebut didoain.
semoga Allah meridhoinya, semoga Allah meridhoinya. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, ya sudah enak banget. Orang yang sudah mendapatkan ridho Allah, jaminannya adalah surga. Makanya ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa masuknya seseorang itu bukan karena amalnya. Tapi nanti jangan disalahpahami juga. Masuknya surga seseorang bukan karena amalnya semata, tapi karena ridho Allah. Nah, ini harus kita pahami nih hadis tersebut. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti orang yang enggak beramal itu masuk surga, bukan itu. Artinya amal kita yang kita lakukan ini itu bukan penentu langsung masuk surga. Ya. Yang menentukan masuk surga itu ridhonya Allah. Dan ridho Allah tidak akan didapat kalau tidak dengan amal-amal baik. Itu maksudnya. Jangan sampai difahami seperti ini. Kalau gitu kita nggak usah sholat, nggak usah puasa. Yang penting nanti dapat ridho Allah. Bagaimana dapat ridho Allah sedangkan orang tersebut nggak mau taat pada perintah Allah? Orang tersebut abai menolak perintah Allah, seperti halnya iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam menolak, menyesal selama-lamanya. Kenapa? Karena nggak taat kepada Allah. Jadi yang dimaksud orang tersebut masuk surga bukan karena amalnya. Artinya jangan selalu menggantungkan amal. Oh, saya pasti masuk surga. Karena masuk surga itu harus direstui, dapat ridho dari Allah. Tapi harus digarisbawahi, ridho Allah itu nggak akan didapat kalau nggak dibarengi dengan amal. Jadi amal ini penting. Sholat subuh dingin-dingin kita tetap berangkat, air yang dingin. Kalau di sini sih seger ya Pak ya. Kalau di Bekasi ini kalau subuh seger. Ya, ada air yang subuh dinginnya luar biasa. Jangankan subuh, itu duhur. Saya dulu pada tahun 1998 kalau nggak salah, atau 1997, itu ada acara di Malang, di Batu dulu Pak. Itu duhur pas sholat Jum'ah mau wudhu, Masya Allah dinginnya luar biasa. Tapi sekarang sudah berubah, sudah mulai berubah iklimnya, dingin banget ketika itu Jumat, apalagi subuh ya, tambah dingin. Nah kalau di Bekasi enak, seger kena air subuh-subuh ya, bahkan mandi pun lebih seger. Jadi nggak ada halangan untuk berwudu. Orang yang pagi berangkat menuju ke masjid diawali dengan wudhu, dia rela berjalan. Kenapa? Karena taat pada perintah Allah. Insya Allah Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imran bin Husain ini tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatar rajuli qa'idan." Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan orang yang salatnya dengan duduk atau salat dengan duduk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in shalla qa'iman fahuwa afdal. Jika orang tersebut salat berdiri maka lebih utama. Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang salat sunnah dengan duduk, ini salat sunnah yang enggak ada alasan ya Pak ya. Maksudnya gini, dia itu mampu berdiri tapi dia duduk. Karena salat sunnah boleh. Nisfu ajril qa'im, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang salat sunnah dengan duduk, maka pahalanya separuh salatnya orang yang berdiri.
Wa man shallana iman. Ini disebutkan juga, barang siapa yang sholatnya sambil tiduran, falahu nisfu ajril qa'id, baginya separuh pahala orang yang berdiri dalam sholatnya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi hadisnya ditemukan atau diriwayatkan oleh banyak perawi, di antaranya Ibnu Majah, terus Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Qala al-Khattabi wal murad bihi al-marid wal muftarid alladhi yumkinuhu ay yatahamal fayaqumu ma'ahu masyaqqah ma'a masyaqqah. Jadi orang yang sakit, ya, al-muftarid, orang yang sakit, yang orang tersebut fardu, artinya fardu ini sudah diwajibkan untuk sholat. Yang nggak mungkin dia itu melaksanakan dengan berdiri karena ada sakit, lalu dia berdiri, maka pahalanya Allah berikan pahala yang begitu banyak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan terkait tentang berdua. Qad qala Anas kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum salluna qu'udan min maradin wa qala inna salatal qa'id ala nisf min salatil qa'im. Ini juga menjelaskan bahwa salatnya orang yang duduk itu separuh pahalanya dengan orang yang berdiri. Jadi jelas bahwa orang yang duduk itu tidak seutama orang yang berdiri. Hakadha hamal Khattabi hadithu Imran ala salatil faridah wastahsanahu al-hafidh wa hafmalahu al-aktsaruna ala salatin nafilah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari hadis tersebut, itu untuk nafilah, walaupun ada ulama yang mengatakan wajib. Gini maksudnya, orang yang salat sunnah sambil berdiri lebih utama bagi yang berdiri daripada sholat duduk. Itu sunnah. Tapi kalau sholat wajib dia nggak mampu untuk berdiri, atau dia kalau berdiri nanti penyakitnya tambah lama. Sholat wajibnya dia berdiri dengan sholat wajibnya yang duduk itu sama. Jelas ya? Walaupun ada yang mengatakan bahwa sholatnya ya beda orang yang berdiri dengan duduk. Nah, ada yang mengistilahkan kalau dia itu sunnah maka pahalanya beda, kalau dia wajib maka pahalanya sama. Kenapa? Karena nggak mampu untuk berdiri. Kan sholat wajib itu atau sholat fardu itu harus berdiri, kecuali sakit, ada udzur syar'inya. Nah, sholat wajib, orang yang berdiri dengan sholat wajib, orang yang sambil duduk karena sakit pahalanya sama, karena ini ada udzur sakit. Tapi kalau sholat sunnah ini walaupun nggak ada udzur syar'i boleh duduk. Nah, sholatnya orang yang berdiri sholat sunnah dengan sholat orang yang duduk ketika sholat sunnah ini pahalanya separuh. Kenapa? Sama-sama mampunya. Yang satu berdiri, yang satu nggak mau berdiri. Mampu dia, tapi pingin duduk saja. Bolehkah salat sunnah dengan duduk? Boleh, tapi pahalanya beda. Jelas ya Pak ya? Jadi seperti itu. Jangan sampai nanti dikatakan, oh beda salat orang yang duduk dengan berdiri. Iya betul, tapi dalam salat wajib itu sama. Kasihan dong nanti orang yang salat duduk karena sakit, ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Abdullah ibn Amr qala hadithu
haditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli qa'idan nisfu salat fa ataitu fa wajadtu yusalli jalisan fa wadda yadi ala ra'si fa qala ma laka ya Abdullah ibn Amr qultu hadithu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaka qulta salatul rajuli qa'idan ala nisfi salat wa anta tusalli qa'idan qala ajal walakinni lastu ka ahadim minkum. Ya. Selanjutnya kita terkait yajuzu ayyastaftihal qira'ah fin nafilah qa'idan thumma yaqumu bittifaqil ulama. Nah, boleh membuka bacaan di nafilah duduk kemudian berdiri. Jadi pembukanya duduk lalu berdiri. Boleh, Pak. Li hadits Aisyah radhiyallahu an. Hadis dari Aisyah semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 ayah au 40 ayah qama fa qara'a wa huwa qa'im. Jadi awalnya baca surat Al-Fatihah itu dalam kondisi duduk, dalam kondisi duduk. Habis itu kurang lebih sekitar 30 atau 40 ayat Rasulullah berdiri. Jadi kalau 30 sampai 40 ayat itu ya panjang. Ya, panjang. Surat Al-Mulk berapa? 40-an ya. Nah, itu 40 ayat. 40 ayat kurang 40 ayat Rasulullah berdiri. Awalnya duduk. Ya, ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah di awal salat itu beliau berdiri, Beliau duduk setelah lama baca kurang lebih 30 atau 40 ayat yang mau dibaca beliau berdiri. Fa idza baqiya min qiraati qadra ma yakunu 30 ayah au 40 ayah qama fa qara'a wa huwa qa'im. Jadi kurang lebih 30 40 ayat beliau berdiri untuk melanjutkan bacaan tersebut. Tsumma raka'a tsumma sajada tsumma yaf'alu fi rak'ah tsaniyah misla dzalik. Jadi boleh Pak awalnya duduk walaupun dalam satu rukun. Bapak rukun lagi berdiri baca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah. Contoh pengen murojaah setengah juz atau pengen murojaah seperempat juz, bukan halaman ya, seperempat juz. Berarti seperempat juz 5 halaman. 5 halaman kurang 2 halaman berdiri. Tadinya duduk. Boleh seperti itu? Boleh. Karena baginda Rasulullah pernah melaksanakan sholat seperti itu. Bapak kalau keluar negeri, tidak di Mekah ya, tidak Madinah, akan menemukan tata cara sholat yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu Masya Allah, sholatnya itu sama. Sholatnya itu sama. Kalau keluar negeri, wah Masya Allah, sholatnya itu beraneka ragam. Kenapa di Indonesia bisa sama? Karena luar biasa. Yang dari pesantren itu perannya luar biasa. Pesantren itu mendidik akhlak dan sholat jadi rapi. Ya, juga dari pesantren terus terjun ke masyarakatnya diajarin oleh alumni pesantren, jadi turun temurun sholatnya sama. Tapi kalau di Mesir coba Bapak akan aneh, sholatnya itu ada yang modelnya duduknya apa ya namanya ya, jadi kakinya gini Pak, terus gini. Jadi terus ada yang sholatnya nggak berdiri. Jadi mana ya, lutut sama ini doang terus gini. Jadi beraneka ragam lah model sholatnya. Nah di Indonesia luar biasa. Kalau nggak bisa
Berdiri ya duduk pakai kursi, gak model-model. Ada yang sholat, ada yang duduknya ya, duduknya itu rukuknya, duduknya model-model. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu ayyastaftihan nafilah qa'iman thumma yaq'udu lil hadisis sabiq. Dan begitu juga boleh di awal-awal berdiri, selanjutnya duduk. Nah, saya ulang lagi, kalau di hadis Aisyah tadi Rasulullah sholatnya di awal-awal duduk, lalu sebelum akhir bacaan beliau berdiri. Boleh Pak? Atau di awal-awal berdiri karena kecapean, boleh duduk. Belum selesai bacaannya, mungkin kurang 2 halaman, Rasulullah duduk. Salat sunnah seperti ini juga boleh. Sifatul julus, bagaimana posisi julus atau posisi duduknya? Man shalla jalisan fal afdal ayyajlisa ala hayati julusihi lit tasyahud. Tasyahud tahu posisi duduk tasyahud itu afdalnya. Barang siapa yang sholat dengan duduk, maka hendaklah sholatnya seperti atau duduknya ketika sholat seperti duduk tasyahud. Wa yaftarisu fi halil qiyami war ruku'i li itlaqi hadisai Imran wa Aisyah al-mutaqaddimain. Ketika dia berdiri atau ruku' fi halil qiyam war ruku', ketika ruku' atau qiyam itu halil iftiras li itlaqi hadis Aisyah Imran dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa in kana yajuzu at-tarabbu fi shalah la siyama li ajalil udhr. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini posisi duduk di bawah. Kalau posisi duduk di kursi ya sudah tahu ya. Posisi duduk di kursi ya seperti orang yang duduk di kursi lah. Ini duduk tanpa kursi. Bagaimana sholatnya? Ya seperti tasyahud. Bapak tasyahud gimana? Ya seperti itu. Kaki yang di kiri itu di bawah kaki yang di bawah pantat. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yajuzu tarabbu fi salati la siyama li ajli al-udhr faqad jaa hadha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ba'di ashabihi warada 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Musannif Ibnu Abi Syaibah. Jadi posisi duduk itu bermacam-macam. Intinya boleh model tasyahud dan itu lebih afdal, atau boleh model yang lainnya. Nah, bagaimana salat seperti ini boleh ya. Salat seperti ini. Bagaimana kalau salat seperti Pak Eko gitu? Ini kan apa namanya itu? Sila. Yang lebih afdal itu seperti itu, ada tasyahud ya. Kalau ada udur, bolehkah sholatnya seperti itu? Itu disebut tarabbu. Jadi Allah itu sebenarnya tidak memberatkan. Kan ada orang yang seperti ini nggak kuat ya Pak, ya kan? Sakit, ada nggak? Ada. Mungkin karena kakinya atau apa, yang lebih nyaman seperti Pak Eko. Nah, tapi sekali lagi dilihat dari kekuatan di dirinya. Kalau bisa seperti itu, kenapa nggak ngelakuin seperti itu? Ya. Kalau bisa berdiri, kenapa harus duduk? Bisa duduk, kenapa harus tiduran? Seperti itu. Jadi dalam syariat Islam itu tidak memberatkan. Sekarang sifatul ittija. Ada pertanyaan? Silakan. Fadhil.
Contoh keduanya. Bagaimana sholatnya seperti ini? Boleh. Karena mungkin kakinya ya, kakinya nggak bisa ditekuk. Sholatnya seperti itu. Bagaimana rukuk sujudnya? Ya rukuk sebisa mungkin direndahkan lebih rendah. Tapi jangan dipaksain sampai mencium lutut itu. Tambah sakit. Nggak nyampe. Apalagi umur-umur yang segini ya. Pak Eko masih bisa nyium lutut? Bisa kalau dipaksa. Kalau sudah umur itu berat, apalagi ketopang dengan perut. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Kalau saya di TV ya, ada di luar negeri. Ada apa? Di luar negeri. Iya. Saya di luar di jalan negaranya. Iya. Baik. Salat dengan memakai alas kaki bolehkah? Boleh. Syaratnya alas kaki tersebut suci. Tapi jangan dipakai ke masjid. Kalau di luar, di lapangan, boleh. Contoh ini, demo. Pas demo, pasti kan pakai alas kaki. Apalagi demonya pas siang-siang di aspal ya. Ada aspal nih. Pas demo nggak ada tempat kecuali di tempat lapang. Nah, nggak mau nyopot sepatunya, terus sholat boleh dengan syarat, pas memakai itu kondisinya dia suci wudhunya, terus suci sepatunya dan tidak menginjak najis. Kalau toh ada najis, boleh digosok-gosokkan ke tanah, karena tanah itu menghilangkan najis. Jadi kalau sholatnya di lapangan, contoh sholat Idul Fitri, Bapak pas perjalanan jauh, nggak mau ketinggalan sholat Idul Fitri, mampir di lapangan yang sedang melaksanakan sholat, Bapak nggak pakai karena di lapangan nggak pakai karpet atau nggak pakai terpal, langsung pakai alas tanah, Bapak sholat pakai alas kaki tadi, sepatu boleh, tapi syaratnya harus ada. Ya, syaratnya harus ada. Enggak, diusap atasnya. Iya, diusap atasnya, bukan bawahnya. Iya. Bukan diguyur, tapi diusap. Iya, diusap. Tapi sekali lagi harus dicatat, itu jika buka sepatunya berat, maksudnya susah. Kan ada buka sepatu yang susah. Kalau sepatu pantofel kan tinggal dicopot aja ya. Jadi ada sepatu boot, sepatu yang tinggi ya. Intinya sih boleh sholat pakai alas kaki, sepatu itu boleh. Atau juga gini, di sholat di aspalan, panas nggak kuat, lalu pakai sandal boleh. Saya sudah cerita belum? Itu pernah sholat asar itu ketinggalan, Mbak. Ketinggalan itu bukan ketinggalan pas ya, seperti ketinggalan kita ke masjid ini, enggak. Itu pas adzan saya berangkat, adzan saya berangkat ke Masjidil Haram ketika itu. Pas adzan itu pun saya sudah belum adzan. Itu saya bergegas-gegas. Dapatnya apa? Dapatnya di jalan, di aspal. Sholat asar, Masya Allah, saya lepas sandal saya, pakai koran, melempuh, Pak. Langsung saya pakai, nggak kuat lama saya, langsung pakai sandal. Ustaz lagi sholat pakai sandal, hukumnya bagaimana?
enggak apa-apa, itu darurat. Yang penting lagi sholat jangan makan. Nah, sandal kan di samping, boleh. Kalau sandalnya di hotel ya nggak bisa langsung keluar, ya harus dibatalin ya. Saya langsung pakai sandal kan nggak kuat, panasnya. Asar itu Pak, beda asar di sini nggak seberapa panas. Ya, saya pernah habis sholat asar langsung olahraga di tempat yang lapang, lantai lah, langsung kena sinar matahari, nggak pakai alas kaki, enak, anget-anget ke kaki. Nah, kalau di Makkah bisa melonyoh langsung melempuh langsung asarnya itu ya, apalagi jam 2, jam 1 duhur, Masya Allah. Baik, seperti itu boleh ya. Ada pertanyaan lagi, monggo. Ketika sholat duduk, pernah lihat video itu di Jepang. Tapi posisi kursinya itu kursi panjang itu, seolah sujudnya itu harus punya alas gitu. Oh. Jadi kadang ada dia tergantung itu supaya ada tempat dia sujud. Oh, kreatif ya. Dengan kreatif biar ada tempat sujud. Nah, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Sujud itu, nih. Sujud itu rukunnya ada berapa? Rukun sujud. Anggota tubuhnya yang harus nyentuh. Pertama, kedua, kaki, telapak kaki. Ya, ini. Jadi sujud kalau ininya ngangkat, kan ada anak kecil tuh. Sujudnya ngangkat. Terlalu dua lutut ini harus nyentuh. Lalu kedua tangan. Lalu jidat. Ada yang sujudnya nggak nempel. Bagaimana sujudnya seperti itu? Anggota tubuh harus nempel 7 ini. Itu bagi orang yang sholatnya sempurna. Nah, bagi orang yang sholatnya sakit, itu boleh uzur. Boleh uzur. Contoh, dia kalau dibuat sujud sakit, maka boleh sujudnya sebisa mungkin. Atau bapak ketika atau jamaah ketika di kereta, di pesawat. Kalau pesawat ada tempat sholat nggak ya? Saya nggak tahu. Ada? Nggak ada kan? Ada atau nggak ada? Ada nggak ada ya? Nah, sholatnya kan di tempat duduk. Nah, gimana bisa sujud? Nah, seperti itu. Tapi kalau dia bisa sujud, maka wajib. Jadi berdiri saja itu boleh, duduk. Nah, kalau sholatnya nggak bisa sujud, posisi nggak bisa sujud, ya nggak usah dipaksakan. Padahal 7 anggota ini harus nempel. Tapi karena kondisi yang nggak bisa melaksanakan sujud dengan anggota tubuh 7 ini, ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau diberikan fasilitas kreativitas tadi, karena biar nempel? Ya, sebenarnya sih itu kreativitas yang dibuat boleh-boleh saja. Intinya sih silahkan. Kalau nggak bisa dengan 7 anggota gimana? Kan nggak usah dipaksakan. Seperti itu Pak Haji. Baik. Tak terasa ya jam 6 lebih ya. Udah surut ya? Ya baik, kita tutup dengan doa. Sebelumnya istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma isfi mardana, Allahumma isfi mardana, Allahumma isfi mardana, Allahumma kaffir anhum wa Allahumma kaffir sayyi'atihim, Allahumma kaffirhum 'anil sayyi'at. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.